Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga di masa pandemi ini kalian masih tetap mengutamakan kesehatan. Jangan lupa dengan protokol kesehatan. Nah, sudah kurang lebih 1 minggu kemarin kita tidak mengadakan pembelajaran karena ada ujian sekolah untuk kelas 12. Nah, hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran supaya kalian selalu semangat untuk mengikuti, maka boleh berikan ingatan kamu kembali untuk SMK kita. Nah, ini adalah halaman sekolah yang sekarang sangat sepi karena kalian tidak ada, tetapi itu tidak memutuskan untuk semangat kalian dalam belajar. Oke? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar pada materi kelas 11 semester genap, yaitu tentang bermain drama. Nah, dalam bermain drama, adapun sumber untuk referensi kalian ada di dalam buku paket Bahasa Indonesia halaman 235 sampai 280. Nah, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu 3.7 menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang kalian baca atau kalian tonton. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua adalah keterampilan, yaitu 4.7 mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kemudian boleh akan mengingatkan kalian untuk pengertian drama. Ya, secara singkat di sini boleh sudah rangkumkan menjadi 4 pokok utama bahwa pengertian drama yaitu prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui acting. Yang kedua, kisah yang melibatkan konflik dan emosi antar tokoh maupun tema yang ada di dalam judul drama tersebut. Berikutnya, yaitu kisah kehidupan manusia pada pentas berdasarkan naskah. Jadi, dalam suatu drama itu bisa secara nyata kisah kehidupan manusia yang dipentaskan sesuai dengan naskah yang sudah dibuat oleh sutradara. Dan yang terakhir, pengertian drama yaitu lakon atau kisah kehidupan dalam dialog yang berisi konfliknya. Itu adalah pengertian dari drama. Berikutnya, cerita drama bergerak melalui 3 tahap dengan istilah berikut. Yang pertama yaitu prolog, yang kedua dialog, dan yang terakhir adalah epilog. Di mana dalam prolog ini mencakup kata-kata pembuka atau pengantar sebagai suatu latar belakang dari drama yang akan dilakukan oleh para tokoh. Yang kedua yaitu dalam drama itu pasti ada dialog, di mana dialog ini merupakan kata-kata yang harus diucapkan oleh pemain, di mana dalam dialog tersebut mengungkapkan pikiran atau perasaan yang ditujukan kepada pemain lain. Nah, di dalam dialog inilah muncul yang namanya orientasi, konflik, dan resolusi. Berikutnya, istilah dalam drama yaitu adanya epilog. Epilog terdapat kata-kata penutup atau akhir dari cerita tersebut, berisi simpulan ataupun amanat dari seluruh dialog yang ada di dalam suatu naskah. Ya. Berikutnya, kalian juga bisa memahami jenis ataupun bentuk drama yang ada di dalam sastra. Di sini boleh berikan 5 jenis atau 5 bentuk, yaitu
bisa berdasarkan sastra cakapannya, yang kedua berdasarkan sajian isi, yang ketiga kuantitas cakapan, yang keempat berdasarkan besar pengaruh unsur seninya, dan bisa juga dari bentuk lain. Nah, dari bentuk lain ini apa saja? Di sini bisa muncul abstrak, baca, borjuis, domestik, dan drama rakyat. Tetapi yang perlu anak-anakku ketahui bahwa unsur pembeda drama dengan karya sastra lain itu bisa kita lihat dengan adanya dialog. Ya, sekali lagi unsur pembeda drama dalam karya sastra lain itu adanya dialog. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, dalam suatu teks atau dalam suatu naskah itu tidak akan terlepas dari kebahasaan. Maka apa sih ciri-ciri kebahasaan dalam teks drama? Yang pertama itu menggunakan kata kronologis atau urutan waktu. Berikutnya kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu kata kerja yang menyatakan suatu pemikiran ataupun yang dirasakan oleh tokoh. Yang terakhir, dalam ciri kebahasaan itu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Ini adalah ciri-ciri dari kebahasaan teks drama. Berikutnya, anak-anakku bisa lihat di sini ada tokoh, wawancang, dan Kramagung. Apa sih tokoh, wawancang, dan Kramagung? Termasuk apakah itu di dalam drama? Nah, ketiga hal ini termasuk elemen penting dalam penyusunan dialog. Ya, jadi ketika nanti anak-anakku membuat naskah drama, itu kalian akan memberikan suatu dialog. Nah, dalam suatu dialog itu harus muncul yang namanya tokoh. Kenapa seperti itu? Karena tokoh ini sebagai pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan tokoh lain. Bisa bersifat protagonis atau antagonis. Nah, elemen berikutnya yaitu wawancang. Wawancang itu apa? Disinilah inti dari drama, yaitu dialog, percakapan yang dilakukan antar tokoh. Nah, tetapi tidak hanya sekedar dialog yang diucapkan atau diungkapkan oleh tokoh. Apa yang bisa dilakukan oleh tokoh tersebut? Yaitu harus dilengkapi dengan yang namanya kramagung atau petunjuk perilaku. Tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh tokoh bisa ditulis secara jelas di dalam tanda kurung yang bercetak miring. Nah, contoh kramagung di sini. Ada dialog, harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Nah, apa yang akan dilakukan oleh tokoh tersebut? Nih, dalam kurung ini diberikan kata atau kalimat murni mengangguk. Berarti tokoh dalam dialog tersebut akan melakukan suatu tindakan mengangguk. Nah, inilah dalam kurung inilah yang disebut dengan kramagung. Ya, anak-anakku. Contoh lain bisa dilihat di sini isyarat ya dengan kata sini berarti gerak memanggil. Berikutnya berarti bisa juga gerak memarahi atau gerak diam. Hi itu menunjukkan kata atau gerakan takut ya. Berikutnya hey itu bisa dilakukan gerak menyapa ya, itu yang disebut kramagung. Nah, yang perlu diingat berikutnya yaitu adanya unsur intrinsik dalam drama. Ada tema, alur, latar, dan konflik. Kalau hal ini anak-anakku sudah tahu apa maknanya. Berikutnya, dalam suatu teks itu tidak akan terlepas adanya struktur. Nah, di sini ada struktur drama. Yang pertama tadi ada prolog, dialog, dan berikutnya di sini adanya yaitu epilog. Di mana dalam prolog itu tadi sebagai awalan, dialog muncul adanya orientasi,
konflik, dan resolusi. Yang terakhir yaitu adanya epilog, yaitu simpulan atau akhir keseluruhan. Boleh akan berikan juga untuk daya ingat kalian, yaitu tentang unsur drama, di mana ada latar, penokohan, dialog, dan tema. Di mana dalam latar itu bisa menunjukkan tempat, waktu, dan suasana. Penokohan bisa disebutkan di situ tokoh idaman, tokoh yang gagal, atau tokoh statis, dan juga tokoh yang berkembang. Berikut yaitu dialog, ya, menunjukkan gerak laku secara tajam dan tertib baik dalam ujarannya. Yang terakhir yaitu tema amanat yang ada di dalam suatu naskah atau drama, yaitu merupakan gagasan umum maupun ajaran moral secara didaktif, ya. Itu berikutnya yaitu aktivitas yang menonjol dalam drama itu apa? Yang pertama yaitu dialog antar tokoh, ekspresi atau mimik, yang ketiga petunjuk atau gerak anggota badan, yang terakhir adalah perpindahan letak pemain. Ini harus jelas, ya. Nah, dalam suatu naskah drama ataupun drama itu ada beberapa istilah, ya, adanya adegan dan babak. Nah, di sini boleh akan berikan pengertian perbedaan dari adegan dan babak, di mana dalam adegan itu pemunculan tokoh baru atau pergantian susunan dalam layar pada sebuah pertunjukan drama. Tetapi kalau babak adalah bagian besar di suatu drama atau lakon yang ditandai suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, anak-anakku, itu tadi materi yang boleh sampaikan. Nah, untuk latihan kalian, coba kalian baca kembali untuk contoh teks drama yang berjudul Mahkamah dari karya Bapak Asrul Sani. Kalian bisa buka di buku paket Bahasa Indonesia halaman 250-259, ya. Halaman 250 sampai 259. Nah, setelah itu buatlah sebuah naskah drama, ya, seperti contoh yang sudah kalian baca dengan memperhatikan penempatan wawancang dan keramagung dalam teks yang akan kalian buat berdasarkan tokoh yang sudah kalian tentukan. Tema pandemi, keluarga, dan prestasi, ini adalah temanya. Tapi untuk judul silahkan kalian buat semenarik mungkin supaya bisa sesuai dengan tema dan dinikmati oleh pembaca. Berikut susunan ataupun cara kalian untuk menyelesaikan latihan harus sesuai dengan struktur drama. Di situ ada prolog, terdapat dialog, dan yang terakhir terdapat resolusi, ya. Ini untuk latihan kalian membuat sebuah naskah drama. Berikutnya, kesepakatan kelas atau ketentuan untuk mengerjakan. Hasil naskah drama bisa kalian ketik dengan ketentuan jenis huruf Times New Roman, ukurannya 12. Kalian gunakan spasi 1,5 dengan kertas ukuran A4 atau kuarto, di mana berikan judul berisi, ya, bukan judul tapi cover yang berisi judul, ada logo SMK 1 Karanganyar, identitas siswa, mata pelajaran kamu isi bahasa Indonesia, dan tahun pelajaran yaitu tahun 2020-2021. Setelah selesai untuk naskah drama yang kalian buat, silakan kalian kirim hasil naskah drama tersebut melalui Google Classroom GCR dengan format file PDF maksimal 5 MB, ya, maksimal 5 MB. Nah, ini untuk kriteria penilaian dari naskah drama. Ketepatan waktu untuk kalian mengumpulkan yaitu 1 minggu setelah pembelajaran awal ini boleh mulai. Yang kedua, penilaian kesesuaian antara isi drama dengan tema, alur, tokoh, latar, dan juga konflik. Lebih penting lagi, kreativitas kamu nanti akan dinilai baik dari isi, struktur, dan kebahasaan yang akan kalian tuangkan di dalam suatu naskah drama tersebut. Ya, itulah anak-anak untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini.
Semoga kalian bisa memahami dan melaksanakan untuk latihan yang kita sepakati bersama. Akhirnya, Ibu ucapkan semangat, selalu optimis di masa pandemi, prestasi harus kalian dapatkan. Oke, terima kasih dan selamat beraktivitas.